warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih sahabat akun surga? Alhamdulillah kabarnya baik. Aduh, aku senang banget dengar kabarnya nih semua sahabat akun surga baik. Tapi ini akan menjadi satu masalah. Kalau kalian belum like, comment, share, and subscribe, ayo buruan dipencet-pencet. Kasih tahu teman-temannya nih kalau akun surga ini sudah tayang lagi yang baru. Ayo cepetan, ada sesi Idris. Pokoknya aku akan memberikan semua solusi yang kira-kira bagi kalian. Kok begini ya? Kok begitu ya? Kok bisa ya? Kok begini? Banyak banget pertanyaan di otak yang akan aku kupas di sini bersama dengan para narasumber aku yang pastinya tuh selalu memberikan kita pencerahan. Oh, ternyata ada hikmahnya dari setiap masalah yang kita hadapin. Kali ini aku kedatangan ada Ustadz Farid F. Sainang. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz ini adalah salah satu CEO dari NUO. Apa tuh ya Pak Ustadz ya? Nasaruddin Umar Office. Wih, Nasaruddin Umar Office ini bergerak di apa Pak Ustadz? Kita LSM juga, tapi berbasis agama, dalam hal ini Islam, untuk civil society, dakwah juga, pokoknya pengembangan pemberdayaan masyarakat sipil lah. Oh, jadi tuh, jadi bisa banyak ilmu yang kita dapat nih nanti dari Pak Ustadz nih ya kan, soalnya merangkup banyak dengan kejadian di sekitar ternyata ya Pak Ustadz ya. Aduh, apa kabar si Abang Kasep? Ketemu lagi sama aku, ada Abang Catur Sigit Nugroho. Mungkin yang belum tahu nih, Abang Catur Sigit Nugroho ini adalah salah satu dari komunitas paraplegia. Iya. Apa ya yang belum tahu nih? Pasti nggak subscribe, comment, share, and like. Jadinya pasti nggak tahu. Aku kasih tahu sekarang yang belum tahu, maka buruan di like. Apa itu plegia? Kalau paraplegia itu orang awamnya menyebutnya lumpuh bagian bawah ya, tungkai bawah. Tungkir ya? Tungkai tungkai. kaki. Ada sih yang lain gitu, tetraplegia. Kalau tetraplegia itu 4, jadi kedua kaki dan 2 tangan itu nggak bisa gerak. Itu kayak stroke ya? Beda? Beda. Karena itu biasanya cederanya kalau tetraplegia itu ada di cervical area leher. Biasa karena kecelakaan atau karena penyakit. Paraplegia juga seperti itu, dan saya punya teman di sana di Jakarta Timur itu yang tetraplegia. Jadi nggak bisa posisi, cuman kepala bisa. Tangan yang satunya bisa tetapi lemah. Kalau saya kebetulan cuman bagian kakinya aja gitu. Yang nggak bisa gerak, dan itu bergerak. Di usia 28 tahun ya? 28 tahun. 28 tahun, coba sahabat akun surga. Jadi makanya kita tuh harus bersyukur ya, seperti Mas Chandra ya. Catur. Mas siapa ya Chandra ya? Aduh. Tiba-tiba ternyata siapa ya Chandra? Pak Ustadz nih ngeledek lagi. Temen saya ada namanya Chandra ada kan juga. Itu? Ada Pak Ustadz nih. Dulu nyambung aja kita. Oh iya benar. Dulu ada ininya juga, beliau itu awalnya Mas Chandra ya, Chandra Yuda Wibawa, udah almarhum, belum ada setahun kayaknya, atau udah setahun ya, saya agak lupa. Beliau meninggal paraplegia juga, cuman sebelumnya karena ada kanker ya di tulang belakang gitu. Jadi akhirnya meninggal ya? Meninggal, cuman dari sejak kecil sebenarnya, dari sejak kecil yang awalnya bisa jalan, terus kemudian sampai ke sini-sini nggak bisa jalan, sama seperti saya yang kebetulan saya kena TBC tulang. Tapi paraplegia itu bisa karena kecelakaan juga. Ada yang jatuh dari teman-teman saya itu, ada yang jatuh dari pohon kelapa, ada yang ditimpa pohon kelapa, ada yang jatuh dari kendaraan bermotor, ada yang hanya karena olahraga di sekolah nggak pemanasan akhirnya dia jadi paraplegia, itu ada. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seperti itu. Yang akhirnya kita harus bisa terima kenyataan ya Mas Catur ya. Betul. Gitu Pak Ustadz. Jadi nama olahraga antar
yang masalah Para dengan pergi. kakinya disebut para olimpiade. Paralimpik. Iya, Paralimpik. Oh, Paralimpik. Kalau Paralimpik itu untuk semua yang kalau dulu kan penyebutannya cacat ya. Kalau sekarang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu disabilitas. Tapi ada teman-teman yang menyebutnya difabel. Iya. Tapi ya kalau untuk mengikuti aturan itu disabilitas. Tetapi kalau untuk teman-teman di komunitas kadang lebih suka Difabel, difabel. Itu mengambil kata serapan dari bahasa Inggris ya, different ability. Different ability. Jadi gimana Pak Ustadz kalau kita menanggapi nih kayaknya nih Mas Catur dan beberapa teman-teman lainnya ini kok kayaknya ini musibah buat saya ya. Gitu kok. Yang tadinya saya lagi baik-baik aja ya Mas Catur ya, yang tadinya saya lagi baik-baik aja. Tiba-tiba kok saya dikasih cobaan seperti ini. Apakah ini musibah buat saya? Apakah ini cobaan buat saya? Mungkin sedalam itu waktu itu Mas Catur ngerasain ya Mas Catur ya. Gimana tanggapan Pak Ustadz? Mengenai musibah lah kok. Musibah itu sebenarnya ekspresi manusia tentang sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, yang tidak bisa dia cerna lagi dengan rasionya. Artinya ya seringkali kita ngeluh ya, saya sudah baik-baik begini, baik-baik begini, kok tiba-tiba dapat musibah. Itu sulit kita cerna, sulit kita jelaskan. Nah, kita kemudian sebut sebagai musibah. Belum lagi kita melihat bahwa musibah itu selalu subjektif. Dalam hal ini bisa saja musibah buat kita, tetapi anugerah buat orang lain. Atau kalau kita mau ngambil hikmahnya, selalu ada. Jadi misalnya kalau saya tidak begini sekarang, mungkin nasib saya tidak seperti begini sekarang. Iya benar. Kira-kira kayak gitu itu kan hikmah yang harus kita ambil. Jadi sebagai umat beragama yang taat, kita selalu berkata bahwa Tuhan sebenarnya selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Cuman kita susah memahaminya kalau kita belum mengalami melewati sekian tahun dulu misalnya. Ya karena yang kita sebut hikmah itu pada dasarnya memang berada di belakang. Kita ngertinya setelah lewat sekian tahun. Jadi untuk memikirkannya di depan, menerimanya di depan itu agak sulit. Iya benar. Makanya kita hanya perlu disiapkan bahwa disiapkan mental kita menerima takdir apa saja yang kita dapatkan, tentu dengan usaha kita tentunya, bahwa selalu ada rencana terbaik setelah ini. Kira-kira kayak gitu. Ya ini pelarian sih sebenarnya, pelarian, tapi pelarian yang positif, ya tentunya. Jadi tidak serta-merta kita berkata musibah kemudian akan negatif terus buat kita. Saya kira banyak cerita menarik ya dari teman-teman yang mendapatkan musibah apapun itu. Kemudian setelah 5 tahun, 10 tahun selalu berkata kalau saya nggak kena begitu dulu, saya mungkin tidak seperti ini misalnya. Jadi itu hikmah-hikmah yang harus kita kejar di belakang sebenarnya. Apa rencana Tuhan di balik semua ini. Nah, tapi sekali lagi karena kita tidak bisa jelaskan, kita sebut dengan musibah. Tetapi kalau kita bisa jelaskan, itu tinggal cara pandang kita bahwa oh saya dapat begini karena saya begini dan sebagainya. Seringkali misalnya orang tua kita itu mikir gini, dosa apa yang saya lakuin sehingga anak saya kok hidupnya susah misalnya. Padahal dia misalnya masanya baik, ekonomi bagus dan sebagainya. Giliran anaknya mungkin rumah tangga susah dan sebagainya, selalu mikir dosa apa yang saya kerjakan sampai anak saya hidupnya begini. Nah itu karena dia nggak mampu kira-kira mencerna takdir yang sedang berjalan. Nah makanya secara positif kita harus berpikir tentang Tuhan, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang belum saya paham saat ini, yang belum saya bisa cerna saat ini. Jadi kita menunggu menjalani hidup itu dengan hikmah-hikmah yang telah disiapkan beberapa tahun ke depan. Makanya kita harus sabar ya Pak Ustadz. Ya. Jadi antara takdir sama musibah itu bedanya apa? Padahal kan itu tipis banget. Ini memang takdir saya nih harus begini. Ini musibah juga sih gitu. Jadi kalau kita mungkin ada kayak tadi yang Pak Ustadz bilang, ada kayak apa yang menyebabkan anak saya gitu, itu apa semacam dosa keturunan gitu? Nggak ada. Kalau dalam Islam itu nggak ada gitu ya? Atau gimana Ustadz? Itu serem tuh Pak Ustadz tuh. Seringkali kita nyebut takdir itu kira-kira
Ya tergantung konteksnya sih ya. Kalau kita bicara dengan nada menyesal, suasana yang tidak diinginkan misalnya, takdir itu selalu negatif. Iya. Sulit kita membayangkan sudah takdir saya jadi orang kaya misalnya. Hampir nggak ada ekspresi semacam itu. Nah, takdir pada dasarnya sesuatu yang telah terjadi. Jadi kita sebut takdir itu setelah dia terjadi. Sebelum dia terjadi, semua opsi buat kita terbuka. Menghindari, kira-kira bahasa kita menghindari takdir, karena kira-kira kalau kita akan begini, kejadiannya akan begini. Kalau kita tidak begini, kejadiannya akan begitu. Kira-kira pokoknya setelah dia terjadi, kita sebut dengan takdir. Makanya ada ungkapan kita tidak bisa merubah takdir, karena dia sudah terjadi. Iya. Nah, kalau dia belum terjadi, kan kita nggak ngerti nih, Tuhan mentakdirkan kita 1 jam, 2 jam ke depan ini Gimana? keadaannya gimana. Iya, benar. Usaha kita untuk sampai ke sana tetap terbuka, untuk maksimal mendapatkan hasil terbaik minimal menurut pikiran kita. Iya. Ya, jadi kemudian kita sudah berusaha maksimal, macam-macam kita laksanakan, kejadiannya kemudian tidak seperti yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut takdir. Kalau musibah bisa saja bersifat personal, bisa saja bersifat umum, artinya menimpa banyak orang. Ya, jadi musibah kemudian kita anggap sebagai kejadian yang tidak hanya menimpa diri kita sendiri, tapi juga menimpa orang lain. Jadi agak sulit menghindarinya kalau hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kita anggaplah, kita tariklah ke misalnya bencana alam dan sebagainya, COVID misalnya saat ini yang apakah ini musibah gitu kan orang kita nggak pernah mikirin kira-kira ya makhluk sekecil ini bisa meluluh lantahkan pola hidup manusia, bahkan pola beragama kita itu berubah total. Karena COVID ini. Iya, benar. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita sangka-sangka. Nah, kalau kita bertanya misalnya COVID ini misalnya adalah musibah atau siksa atau ujian atau azab ya, atau bahkan azab, karena pertama kali rame orang muncul di tempat asalnya ya, Iya. disebut sebagai azab buat orang-orang di sana. Iya, benar. Dengan segala dramatisasi bahwa orang di sana begini begitu dan sebagainya. Azab tuh kutukan ya Pak Ustadz ya? Kutukan beda lagi sebenarnya. Oh, beda lagi. Dan itu juga bukan bahasa agama. Iya. Ya. Sering kali kita anggap ada penyakit kutukan. Iya, kan suka gitu tuh. Termasuk mungkin kadang-kadang gini, setiap pandemi secara antropologis itu ceritanya selalu ngikut-ngikutin mitos-mitos di balik itu. Iya, benar. Termasuk kutukan. Dulu HIV/AIDS disebut sebagai penyakit kutukan. Dulu lepra disebut sebagai penyakit kutukan. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran itu sebenarnya ya istilahnya tidak ada penyakit kutukan, tidak ada penyakit yang disebut dengan kutukan. Selalu ada penjelasan-penjelasan yang bisa kita angkat untuk menjelaskan bahwa ini terjadi karena begini, begini, begini. Kalau kutukan kan kita nggak ngerti tuh. Iya. Kira-kira Jadinya gimana? apalagi kalau kutukan 7 turunan misalnya. Itu Saya kutuk 7 aneh turunan. aja nih. Iya, benar. Aneh aja. Jadi ya sekali seperti kutukan, musibah, kadang-kadang memang karena kita nggak bisa jelaskan. Kemudian muncullah ekspresi manusia tentang ini semua. Tapi kalau untuk yang apa namanya kayak musibah atau kejadian buruk itu yang menimpa kita itu disebabkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Itu termasuk apa dari dosa kita sendiri atau apa, misalkan di situ kan tadi Ustadz bilang pilihan kita kan ketika apa belum terjadi kita memilih A atau memilih B, berarti ketika kita memilih B berarti kita konsekuensinya misalkan akan terjadi seperti ini, akan terjadi musibah itu ada konsekuensinya seperti itu ya Ustadz. Kan beda kalau misalnya kita memilih A untuk mendapatkan B. Masalahnya kita memilih A yang kita dapat C misalnya. Nah, itu yang kita sebut musibah kan. Kalau kita ngambilnya B ya itu pilihan kita pada dasarnya. Mungkin orang lain akan berkata itu musibah buat dia, tapi buat kita enggak karena kita menginginkan itu. Cuman yang kita dapatkan C misalnya, berarti apalagi kalau C ini merugikan dia secara material misalnya, ya kita akan sebut itu sebagai musibah. Jadi tinggal perspektifnya aja yang perlu kita lihat, sudut pandangnya. Jadi kalau saya berkata bahwa
C ini bukan pilihan saya, bukan kemauan saya, ya kita bisa sebut dia sebagai musibah, boleh. Tapi kalau misalnya artinya apa? Ini bukan karena kemauan saya kan, bukan karena kegiatan saya, bukan karena usaha saya. Tapi ketika saya dapat B dan itu memang yang saya inginkan, berarti ada kontribusi dari usaha saya. Apa saja yang saya lakukan untuk dapat B misalnya, berarti itu keinginan saya. Intinya yang apa di luar dari apa namanya, bukan kekuasaan ibaratnya ya, apa namanya, kemampuan gitu ya, Iya. di luar dari kemampuan itu. Dan kebetulan tapi kan ada ya, apa namanya, di luar kemampuan tapi tiba-tiba ke arah yang lebih baik, itu ada juga gitu Jadi ya. yang kita bilang musibah membawa nikmat ya. Iya, Pak. benar. Jadi karena kita nggak mampu memahami di saat kita dapat musibah itu, kita akan sebut dia musibah karena kita tidak menginginkan Iya. itu. Tetapi ujuk-ujuk setelah itu toh kita dapat nikmat yang lain di belakang itu yang kalau kita tidak begitu kita tidak akan dapatkan. Nah baru kita bilang, oh ternyata ini rencana Tuhan. Iya, benar, Seperti benar. inilah. Jadi misalnya gini ya, kita dulu waktu mau sekolah atau mau kuliah, kan kita mimpi tuh misalnya Mau pengen jadi kuliah di apa? sini, Iya. pengen sekolah di sini. Iya. Udah belajar, tes, gak lulus. Akhirnya dapat di sekolah mana? Kita hitung-hitung sampai sekarang misalnya. Coba bisa bayangkan nggak? Kalau kita lulus di tempat kita yang kita mau, kira-kira kita udah sampai di sini nggak? Iya. Belum tentu. Oke. Belum tentu. Ceritanya nggak. Jadi itu semua yang kita sebut dengan rencana Allah selalu bagus buat kita. Selalu bagus buat kita. Berarti itu sebenarnya Allah juga punya plan A dan plan B ya. Jadi manusia itu oke, aku mau yang ini, tapi ternyata Allah membawa kita ke yang B Iya. gitu. Jadi mau nggak mau ya Bismillah, ya ikhtiar. Udahlah, ya udah mungkin aku nggak kuliah di sini, jadi aku di sini. Bismillah, mungkin aku bisa Jalankan. lebih baik lagi Iya. jalannya. Kalau aku mungkin kemarin Mas Catur mungkin kemarin tidak seperti ini, mungkin Mas Catur tidak tahu juga apakah jadi YouTuber apa enggak sekarang gitu, apakah rezeki Mas Catur juga seperti sekarang, Iya, kita nggak apakah tahu. iya Mas Catur jadi bermanfaat juga sekarang. Sekarang aja Mas Catur udah lagi dipilih menjadi ketua apa? Sebenarnya bukan Cie. ini, apa namanya, baru mencoba sih, apa Oh. namanya, Iya. seleksi komisioner Oke. disabilitas. Menarik itu. Gitu. Jadi kan banyak hal yang memang harusnya Mas Catur juga, oh ya ternyata saya seperti ini ada maksud Allah. Betul. Gitu. Oh ternyata saya seperti ini. Mungkin kembali kepada saya, mungkin kalau saya tidak seperti ini sekarang, mungkin saya masih yang kemarin masih begitu-begitu aja gitu, tidak maju selangkah lebih ke depan gitu. Jadi kita sebaiknya selalu menghadirkan persepsi baik Oh, iya, tentang Allah, positif tentang Allah. Karena ya dalam sebuah hadis juga memang disebutkan, saya itu kata Allah seperti persepsi hambaku. Kalau saya dianggap tidak baik, saya bisa tidak baik atau Iya, lebih dari itu. Tapi kalau kita selalu positif dengan Allah, akan kejadian seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Pak Ustadz, misalnya nih remaja-remaja di rumah nih ya, mereka ngerasa gini, kok saya putus cinta terus sih? Gitu. Ini secara global ya Iya, gitu. iya, iya. Kok saya putus cinta terus sih? Kok saya disakitin terus sih? Kok saya apa sih salah saya nih apa? Kenapa musibah yang seperti ini? Padahal saya udah mungkin kayak tadi, saya udah menjadi perempuan yang baik, saya sudah menjadi pria yang baik. Tapi kenapa sih Allah? Kok saya diginiin terus sih? Apa saya harus jadi orang jahat aja sekalian? Itu yang lagi anak-anak muda sekarang tuh di otaknya tuh seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Mereka kayak capek jadi orang baik, akhirnya udah deh, tanggunglah sekalian, jahat-jahat sekalian gitu loh. Jadi biar tidak kasuistis ya. Apapun yang kita hadapi, nah di situ lagi perlu sabar tentunya. Nah masalahnya ini sabar itu ya didefinisikan secara sederhana sesuatu yang tak berujung. Kalau kita sudah bereaksi negatif, berarti kita udah nggak sabar kan. Nah di situ ada perlu kesabaran. Kesabaran itu perlu disupport dengan berpikir positif tentang keadaan kita dan sebagainya. Nah kalau ya jangankan kasus-kasus seperti itu ya, misalnya kita sering kali dapat penyakit nggak sembuh-sembuh, misalnya betul-betul menguji kita tentang bagaimana berpersepsi positif tentang Allah. Itu betul-betul menguji kita. Siapapun akan merasakan itu, mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa, Itu pasti ngerasain. bisa, bahkan ya kalau istilahnya kalau pohon lebih tinggi ujiannya lebih gede, Iya. ujiannya lebih gede Ujiannya kan? lebih besar. Nah
Jadi semua orang menghadapi itu. Tinggal bagaimana, dan kita memang memerlukan orang lain untuk mengingatkan kita. Ya disitulah fungsinya keluarga, disitulah fungsinya sahabat, disitulah fungsinya teman, guru dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh salah teman sama guru juga akhirnya ya Pak Ustadz. Enggak. Jadi fungsi mereka ya mengingatkan kita dengan sesuatu yang mungkin kita tidak aware tentang sesuatu itu. Tapi orang ketiga, orang lain itu bisa melihat itu bahwa ini keadaannya begini, jadi kamu harus seperti ini. Kalau dari musibah atau bencana yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita, itu mungkin nggak itu Ustaz? Oke. Kita bisa berpikir itu, dan itu tidak lepas dari cara pandang kita tentang Allah juga. Artinya ada orang yang berpikir bahwasanya saya dapat begini karena dosa-dosa saya di masa lalu. Dia kan tetap positif berarti sebenarnya tentang dirinya dan tentang Tuhan, bahwa dia mendapatkan itu karena kesalahan dia. Ya mungkin dia melakukan kesalahan itu maksud dia bukan untuk mendapatkan musibah ini tapinya kan. Tapi dia selalu bisa dalam tanda kutip menghibur diri dengan berkata, oh ini kesalahan saya di masa lalu, saya tinggal hadapi dan harus melewati masa ini, melewati musibah ini yang insya Allah membawa kita ke sesuatu yang lebih baik. Ataupun kita bisa berpikir, mengambil cara berpikir lain bahwa untung saya dulu dosa kayak gitu, sehingga saya bisa sadar bahwa saya dapatkan itu karena dosa tersebut. Tapi ini bukan untuk berkata pada orang lain, coba deh kamu dosa dulu baru dapat keadaan seperti ini misalnya, kan bukan begitu maksudnya. Tapi kita selalu mengangkat sisi-sisi positif dari hidup kita atau dari Allah misalnya, bahwa ini semua entah karena kita diri sendiri atau karena orang lain, karena kita pun nggak bisa kita sudah hati-hati di jalan, berkendaraan hati-hati, ada yang nenggol, ada yang nabrak, kan sebenarnya bukan kesalahan kita gitu loh. Jadi ya mungkin aja kesenggol, kita berhenti suatu saat di situ, di depan ada bom misalnya. Oh, berarti kita sedang, dari perspektif kita katakan, oh saya sedang ditolong oleh Allah. Ya tapi bagaimana dengan orang lain yang di sana? Ya itu cara pandangnya harus lain lagi, sehingga harus selalu positif. Saya pernah ini juga pas waktu awal-awal saya sakit tahun 2009, lumpuh gitu kan, memang banyak ini ya ada ini gara-gara dosa ini gitu kan. Ya mungkin memang iya. Atau mungkin yang lain, tetapi saya ketika nggak mau menerima seperti ini, saya justru malah teringat dengan teman yang pernah berkata bicara ke saya. Pada saat itu sebenarnya saya kan tahun 2007 itu pernah kena TBC ya, pernah TBC di paru, tetapi saya nggak mengobatin sampai tuntas. Tetapi saya tidak tahu kalau efeknya akan seperti ini. Cuman pada saat masih kerja di perusahaan itu ada teman saya itu kamu itu jalannya udah nggak bener gitu kan, masih agak-agak udah miring-miring gitu lah, karena memang sambil nahan sakit. Nah teman saya itu sempat bilang diperiksain ke dokter, jangan-jangan ini ada masalah di saraf tulang belakang gitu kan. Tetapi saya cuman jawab, paling ini salah posisi tidur gitu. Salah bantal. Salah bantal, iya benar. Iya. Bantal disalahin. Iya, pokoknya salah bantal, salah posisi tidur gitu. Saya cuman gitu aja. Cuman pada saat itu udah berapa bulan ya, sampai beberapa bulan itu nggak sembuh, malah sakit. Dan yang sempat saya kaget itu, saya timbang berat badan itu cuman 43. Jadi tahu-tahu anjlok banget. Padahal terakhir itu yang saya pikir 56, itu artinya 10 kilo lebih kan turunnya gitu kan. Nggak diet, nggak ngapa-ngapain, itu kok tiba-tiba ini ya turunnya jatuh banget. Nah pada saat saya sempat, ya Allah kenapa engkau turunkan seperti ini gitu kan, dalam hati saya nggak bisa menyalahkan seperti itu. Siapa tahu itu teman saya itu udah ngomong ke saya, itu ilham dari Allah yang kamu itu ada penyakitnya, tolong ke dokter gitu. Tapi saya nggak merespon gitu, seperti itu. Bisa jadi itu pilihan saya seperti ini gitu kan, ibarat kata bukan pilihan saya, saya nggak tahu ketika udah ditakdirkan ya mungkin saya harus kayak gini, ketika Allah menurunkan ilham ke orang, jadinya saya nggak ngerespon itu gitu kan. Padahal yang
memberitahu saya itu nggak cuma 1-2 orang. Oke. Kamu itu udah pernah kena TB loh, kamu harus dicek 6 bulan, atau misalkan kamu itu pengobatannya berapa. Itu yang membuat saya agak menyesal, kenapa sih saya nggak mengikuti saran dari teman itu seperti itu yang. Jadi sebenarnya ujian sama musibah itu beda tipis ya. Beda tipis, sulit malah bedain. Jadi ada orang yang bisa menjelaskan itu, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya musibah ya ujian juga yang harus dilewatin ya. Ujian itu sendiri kalau kita menikmatinya mungkin bukan musibah kita sebutnya ya. Nah, tapi kalau kita tidak inginkan itu ya berarti dia musibah. Nah, jadi tipis sekali, yang membedakan hanya cara kita menghadapinya. Musibah itu bisa menjadi seperti itu yang dipikirkan oleh orang lain. Tapi kalau saya menikmatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, saya tidak akan sebut itu sebagai musibah. Saya tidak sebut sebagai ujian malah, tapi sesuatu yang bisa saya nikmati, dan kira-kira dari suasana seperti itu saya mendapatkan nikmat-nikmat lainnya yang benar. mungkin sudah direncanakan. Tapi memang ya Pak Ustadz, kayak saya gitu, kayak ngerasa kadang kita di saat lagi drop banget, tapi kita tiba-tiba kayak langsung berpikir positif, kayak misalnya, aduh ini nggak minum kopi ngantuk deh, terus kayak minum kopi langsung, oh iya ya, gitu. Pasti Allah ada maksud lain, gitu. Ada rencana lain yang lebih indah nih setelah masalah ini, gitu. Itu langsung kayak berubah, yang benar-benar tuh otak kita kayak dicuci lagi, kayak nge-refresh lagi, yang seger-seger. Tapi kalau aku tetap yang terpuruk dengan yang, aduh kok gini terus ya, kok gini, itu tuh kayak semakin. Sugesti itu penting jadinya di situ. Jadi dibalikin lagi ke sugesti kita, kalau Allah itu akan memberikan sesuatu yang baik setelah Kalau kita maksud sudah berangkat kejadian dengan ini. positif seperti itu, insya Allah kedepannya positif terus. Tuh kan, luar biasa kan. Aku tuh sampai lupa menyapa sahabat akun surga loh. Ini saking keseruannya berbincang-bincang sama Mas Catur, sama Pak Ustadz ya kan. Kayaknya tuh banyak hal-hal yang mungkin sahabat akun surga di rumah juga ngerasa, oh ini aku ya, aku tuh kayak gini ya. Gitu. Oh ini aku ya, aku kayak gitu ya sahabat akun surga yang biasa. Ini mah kayak gini-gini tuh. Ini sahabat akun surga saya juga nih di sini nih. Tuh ya kan. Dia ngumpet-ngumpet sahabat akun surga, nggak apa-apa kalau buat dia sih ya. Jadi kita itu harus selalu berpikir positif kepada Allah. Sesuatu yang buruk itu bukan terus-terusan menjadi buruk ya Pak Ustadz ya, tetapi sesuatu yang buruk itu pasti ada rencana yang lebih indah kalau kita menyikapinya dengan positif dan happy, di bawah happy biar jauh dari corona. Saya selalu seperti itu. Imunnya kuat ya. Imunnya kuat. Pokoknya sahabat saya buat sahabat akun surga ini adalah selalu happy apapun yang terjadi, karena yang punya masalah bukan hanya sahabat akun surga, saya punya, Pak Ustadz punya, Mas Catur punya, semua manusia itu punya masalahnya. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya untuk menjadi positif, menjadi lebih baik setiap harinya, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita menjadi itu sesuatu yang menjadi mungkin nantinya ya Pak Ustadz ya. Aduh, ini kita nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz nih di suatu hari. Makanya jangan lupa nih untuk sahabat akun surga, jangan lupa kanal Nyantri Online ini di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jadi teman-temannya tuh yang lain jadi tahu, ada yang baru nih dari akun surga. Nonton buruan, ilmunya masuk lagi, positif masuk lagi, jadi jauh dari narkoba, jauh dari sakit penyakit yang terpuruk. Memang kalau dipikir-pikir COVID kapan kelarnya, nggak akan kelar-kelar guys, ya kan. Lebih baik kita mencari ilmu agama sebanyak-banyaknya biar happy, biar Allah selalu bersama kita setiap hari. Makasih ya Pak Ustadz, terima kasih Mas Catur waktunya, terima kasih sahabat akun surga. Sampai ketemu lagi dengan sesi di sesi-sesi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.